Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita ada di tempat ini karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus menyertai kita semua. Saya nyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Terima kasih atas kehadirannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita satu dulu sejenak untuk mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tamunya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Kami bersyukur Tuhan atas segala hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Berkat kemurahan-Mu Tuhan yang terus tercurah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kami diberikan kesempatan pada kesempatan pagi hari ini untuk datang kepada Engkau Tuhan untuk menaikkan rasa syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan disenangkan dan dipermuliakan melalui pujian penyembahan kami. Dan kami juga siap belajar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan serahkan ibadah kami ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan salam kanan kiri kita. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan datang ke bait Tuhan, kita akan memuji dan bersyukur pada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Dengan hati bersyukur.
bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Menikmati kasih. Saat indah ku berdepan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih cinta.
melalui persembahan dan persepuluhan. Panggilan memberi diambil dari Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji nama Tuhan, hitunglah berkat. Persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui pelayanan tempat ini ya Bapak, sehingga banyak jiwa-jiwa yang kami menangkan dan kami layani ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan berserahkan. Haleluya. Amin. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami mau serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Mereka yang belajar benar firman Tuhan dari sejak dini, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan memberikan mereka hikmat, kepintaran, dan kecerdasan untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Kita akan membacanya secara silih berganti. Kaum wanita akan membacakan ayat yang ganjil dan kaum pria akan membacakan ayat yang benar. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Mari dimulai dari kaum wanita. 1, 2, 3. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus
ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai cobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Demikian firman Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hati sebagai hamba. Kita percaya bahwa kita manusia datang ke dunia ini tanpa membawa apapun. Tapi Tuhan yang memberikan semuanya kepada kita. Hati sebagai hamba. Apapun juga saat ku
Biarlah kami semakin hari semakin setia kepada Engkau dalam menjalani hari-hari yang begitu jahat. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang membuat kami kuat, Tuhan yang memampukan kami untuk melewati segala pencobaan yang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini ada sukacita. Amin. Sudah sarapan? Belum. Oh, belum kalau begitu. Makanya tenaganya sudah hilang. Nah, shalom Bapak Ibu sekali lagi. Shalom. Shalom. Haleluya. Koras. Ya, hari ini tema yang diberikan oleh gembala terkasih kita adalah bertumbuh melalui pencobaan. Nah, Bapak Ibu, ada tujuan dari surat Yakobus ini menulis kitab ini bagi kita. Tujuannya adalah untuk membangun semangat orang percaya yang sedang menderita berbagai pencobaan yang menguji iman mereka, dan untuk memperbaiki berbagai pengertian yang salah mengenai sifat iman yang menyelamatkan, juga untuk menasihatkan dan membina pembacanya mengenai hasil praktis iman dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Nah, di slide yang selanjutnya dikatakan apa itu ujian. Ayat yang tadi kita baca di ayat kedua sampai yang keempat dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan yang besar apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Nah, kita akan lihat di next selanjutnya apa itu pencobaan dan apa itu ujian. Perbandingannya adalah kalau pencobaan ini berasal bisa dari diri kita sendiri. Karena apa? Setiap kita pasti punya keinginan, betul? Keinginan, harapan, dan pasti ada hal yang sangat kita inginkan dalam hidup kita. Ingin apa? Nah, ingin jodoh, ingin kaya, ingin apa lagi? Ingin hidup senang, hidupnya nggak susah. Kalau belanja tinggal ambil comot-comot gitu kan ya. Bayar, nah, tidak bayar ya punya. Waktu saya sempat melihat salah satu video dan dia berkata begini, seorang ini berkata begini, buat saya sebagai laki-laki, sebagai pria, untuk yang pria, kebahagiaan saya adalah ketika kita punya pasangan, terus kita bawa ke tempat, ke mall, belanja segala macam gitu ya, belanja kebutuhan sebulan kita atau belanja hal yang dia inginkan. Pas ketika ngambil tuh, wah, mungkin pasangan kita akan berkata, wih, ini mah bisa buat jatah beras seminggu. Wah, kalau ini harganya bisa buat anak sekolah. Tapi ketika kita sebagai pria-pria ini tidak memikirkan istri baru pegang mahal nih harganya nih, tapi ketika suami bilang ambil, istri-istri atau calon pacar mungkin senang gak sih kalau ketika kita dibawa untuk belanja, pilih segala macam yang kamu mau? Senang lah ya, nggak mikirin harganya berapa. Tapi yang menjadi masalah adalah keinginan itu akhirnya membawa kita kepada pencobaan. Kenapa? Ketika saya berusaha untuk mencukupkan istri saya dengan hal-hal yang sepertinya ini bukan kebutuhan yang primer, bukan kebutuhan yang utama banget dalam hidup kita. Beli sepatu yang harganya 1 juta padahal cuma buat injek-injek doang gitu ya, memang rasanya beda, enak. Hanya saja itu bukan sebuah hal yang primer. Nah,
sumber ini berasal dari keinginan kita sendiri. Akhirnya apa? Ketika saya mungkin beli sepatu harga 1 juta, beliin juga buat istri harga sepatu 1 juta. Dari mana duitnya? Waktu-waktu ini, zaman-zaman ini kita sangat amat dipermudah, betul ya? Kan bisa bayar nanti. Scan dulu. Cicilan berapa bulan? 12 bulan. Tambah lagi 12 bulan, mantap, udah terduduh 4 bulan kan. Akhirnya datanya mulai hilang. Nah, pencobaan itu timbulnya dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa menahan diri, maka bukan ujian, tapi pencobaan itu akhirnya membuat kita semakin jatuh. Nah, makanya kenapa pencobaan itu berasal dari diri kita sendiri, keinginan daging, keinginan dunia, bisa juga karena iblis menggoda kita. Nah, tujuannya dari pencobaan ini adalah menjerumuskan kita ke dalam dosa, menjauhkan kita dari Tuhan. Dosa enak gak sih? Nikmat. Apa dosa yang nikmat? Mabok-mabokan. Minum boleh nggak Bapak Bu? Boleh. Boleh. Minum air boleh, nggak minum mati. Manusia terdiri dari 80% adalah cairan. Kalau kita nggak minum, kurus kering. Pertanyaannya, kalau minum yang keras-keras, boleh nggak Bapak Bu? Jangan. Boleh. Boleh. Nggak rontok giginya. Kan minum yang keras-keras. Kalau minuman yang beralkohol, boleh nggak Bapak? Boleh. Oh, botol boleh lagi. Jangan mabuk, Pak. Boleh asal tidak berlebihan. Betul, setuju. Boleh asal tidak berlebihan. Kalau porsi cuma 1 sloki cukup ya, jangan banyak-banyak. 1 sloki tapi botolnya udah ada 10 gitu kan. Enggak kok Pak, cuma 1 sloki. Iya, ya jangan 1 slokinya, tapi botolnya udah 10 berarti ya. Wah, ini yang berlebihan sekali. Nah, Bapak Ibu, setiap hal yang kita miliki di dunia ini boleh dilakukan, boleh. Asal tadi seperti yang Ibu bilang, tidak berlebihan. Boleh minum keras, boleh. Kalau saya sendiri minum, tapi nggak banyak-banyak. Cukup satu. Kalau botol segini kali ya. Terus cukup 1 sloki aja. Karena kenapa? Boleh minum tapi tidak berlebihan supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Karena saya punya teman dan mereka suka main di kafe, karena mereka anak-anak band di kafe. Jadi setiap malam itu kalau misalkan pulang itu sudah nggak jelas bentuknya. Mereka menahan diri untuk tidak minum. Wah, datang hari ini saya nggak akan minum nih. Nggak tahu ada tamunya beli 1 botol. Dan minum. Oh enggak Pak, makasih. Udah beliin minum. Minum nggak? Minum. Nggak minum. Mau pulang botolnya. Minum di rumah. Nah, yang lucunya adalah kan tipe orang yang setelah minum itu beda-beda ya. Kalau saya tipe orang yang ketika sudah minum itu mata langsung ngantuk, cari kasur. Nah, tapi ada orang yang ketika minum rusuh. Nah, rusuhnya adalah salah satunya suka ngajak berantem. Entah dia lagi ngobrol sama siapa, lagi naik motor sendiri, tapi dia teriak-teriak, woi. Ngapain woi? Nah, inilah yang membuat kita harus membatasi diri kita sendiri. Kenapa? Supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Nah, iblis itu menggunakan setiap hal yang nikmat itu untuk membawa kita, menjauhkan kita kepada Tuhan. Makanya setiap hal yang enak itu, setiap hal yang suka membawa kita menyimpang dari Tuhan itu, semuanya enak. Kalau dari dasar diri kita tidak kuat dengan iman kita, mungkin saya udah mabuk-mabukan tiap hari. Setelah ketemu istri, kalau lagi ada teman dari US, kan kita di kafe. Kalau pesan minum kan nggak mungkin mineral gitu lah ya. Pasti minimal bir gitu kan, yang bintang-bintang itu. Nah, kalau saya lagi bareng dia udah langsung di matanya melotot.
cuma 1 botol alkohol pokok. Saya yakin alkoholnya 0,00. Tapi tetap aja, ketika saya tidak bisa membatasi diri saya, maka saya akan terjatuh dalam dosa. Dan akhirnya mungkin hubungan saya dengan istri saya jadi mulai membuat cara. Ini orang dikasih tahu, gue udah pelototin tapi lu tetap aja minum, kurang ajar gue. Nah tapi dari situ saya cuma bilang bahwa boleh minum, tapi saya tidak mau jadi batu sandungan untuk istri saya. Akhirnya stop. Tapi kalau ada yang ngasih, saya lihat dia, boleh nggak? Kalau dia udah ngantuk, puji Tuhan. Akhirnya bisa merasakan, gitu kan? Nah, tapi dari situ saya belajar bahwa pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Ketika kita melihat enak nih, ketika kita melihat bagus nih, coba sekali, oh masih bisa. Coba lagi 2 kali, masih oke. 3 kali udah mulai menikmati. 4 kali, 5 kali keterusan, kurang ajar itu namanya. Nah, tujuan dari pencobaan yang iblis berikan adalah untuk menjerumuskan kita. Fokusnya adalah supaya kita menyerah kepada keinginan dosa. Karena kenapa? Iblis akan kasih 1 kali, 2 kali, dan kita akan terus menikmati. Iblis tugasnya cuma ngasih, pilihannya dari kita ambil atau enggak. Ketika kita ambil, maka terus-terusan menikmati dosa itu. Nah, bedanya dengan ujian yang dari Tuhan, sumbernya memang berasal dari Tuhan, diizinkan Tuhan, tapi dengan tujuan menguji iman kita, menguji karakter kita, supaya kita menghasilkan pertumbuhan rohani. Nah, ujian-ujian apapun itu, Tuhan rasanya pengen punya motor baru, Tuhan pengen punya iPhone 20 Pro Max yang berapa? 8526. Rasanya itu bukan sebuah hal yang prioritas banget ya. Kalau sampai hari ini saya punya sepatu itu sebelum kita nikah ya. Ketika saya kerja di salah satu sekolah, dan saya beli sepatu itu dari 4 tahun yang lalu sampai detik ini. Kalau istri saya beli setahun sekali ganti. Saya bilang sama istri, tuh nih, sepatu saya hanya di sekolah itu dari bentuk awalnya begitu sampai atasnya copot satu-satu, tapi masih tetap saya pakai. Nah, maksudnya adalah apapun yang kita miliki, pergunakanlah dengan baik. Akhirnya saya cuma bilang, oh ya, mungkin kaki saya agak maka, tapi kalau di sekolah kadang saya suka nyeker supaya apa? Supaya menikmati grounding. Karena ada salah satu penelitian bahwa kita itu perlu grounding, Bapak Ibu. Di dalam tubuh kita itu ada aliran listrik, katanya sih begitu ya. Nah, perlunya grounding itu supaya kita mengencerkan peredaran darah kita yang kita miliki ini. Karena apa? Tiap hari kan kita pakai sepatu ya, tiap hari kita pakai sandal. Nah, cobalah untuk ambil waktu 10 menit nyeker men. Nah, ketika kita nyeker men, rasanya tuh beda. 10 menit itu ketika kita melangkah di aspal, kalau jangan di aspal panas gitu. Nah, atau di rumput-rumput, nah kita itu sedang grounding supaya aliran darah kita itu tidak mengental, supaya kita hidup lebih sehat. Nah, ada tujuan-tujuan yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Apapun masalah kehidupan kita, kalau saya mengalami masalah kesehatan, akhirnya saya harus berjuang gimana caranya untuk sehat. Beberapa minggu lalu istri kena tipes. Kemudian ketika selesai merawat beliau, gantian saya tepar. Tensi 180 per 120. Rasanya kayak minum ekstasi. Terbang. Melangkah 1 langkah tuh. Haleluya. Wah, haleluya. Akhirnya jemaat info, Pak jangan bergerak, jangan kemana-mana, tetap aja udah tiduran baring dulu. Karena biasanya di awal saya kena
Hypertensi 180/120 sama juga. Wah, jalan pun itu sudah kayak dunia berputar sampai saya nggak bisa bangun. Nah, akhirnya saya mulai mengambil langkah untuk kita menjaga hidup sehat. Dengan apa? Olahraga. Olahraganya apa? Karena saya gendut, saya nggak bisa lari. Akhirnya jalan. Begitu juga dengan istri, yuk kita jalan yuk. Ganti makanan-makanan yang ada. Makanannya apa? Pagi kita makan telur, siangnya was-wasin deh tuh makan nasi. Sorenya terakhir kita makan jam 5. Kurus gak? Puji Tuhan, masih tetap gemuk. Nah, Bapak Ibu, iman kita diuji dengan setiap hal yang ada dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan Bapak Ibu masing-masing, tetapi yang saya yakini adalah tujuan Allah memberikan ujian kepada kita supaya kita dimurnikan iman kita, karakter kita dimurnikan, dan kita semakin hari semakin bertumbuh. Bertumbuhnya seperti apa? Kehidupan rohani kita, akhirnya kita selalu memberikan waktu untuk Tuhan. Berdoa berapa kali sehari? 3 kali. Pagi, siang, sore. Makan pagi, makan siang, mau makan sore. Atau 5 kali. Ada seringnya Pak, 2. Nah, yang dimaksud pertumbuhan rohani adalah setiap langkah hidup kita, setiap kita melangkahkan kaki kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam keluarga, selalu membawa Yesus dalam hidup kita, langkah kita. Gimana caranya Pak? Setiap langkah Tuhan Yesus gitu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah, tetapi setiap tindakan kita itu mencerminkan apa yang Tuhan berikan. Perhatian kita, sikap kita, cara bicara kita kepada orang lain, menganggap orang lain itu lebih penting, menganggap orang lain itu lebih berharga, menganggap orang lain itu menjadi orang yang kita nggak bisa hidup tanpa mereka. Di minggu lalu ketika istri sakit, dalam hati saya cuma bilang, Tuhan, kita ini jauh dari orang tua loh, nggak ada yang bantuin, nggak ada ini, tapi ternyata saya lupa kalau saya punya adik, ada jemaat di sini, Mas Yo, yang akhirnya datanglah berkunjung, ada jemaat juga yang di Bogor. Mereka, Pak, apa yang bisa dibantu? Bapak di klinik mana? Dalam hati saya cuma bilang, Tuhan, ternyata ini maksudnya. Ujian-ujian mungkin kami ketika kami sakit, kayaknya kita nggak ada orang yang mau bantuin, tapi ternyata Tuhan kirimkan orang-orang yang Tuhan percaya untuk saling membantu, saling menolong. Dan inilah maksud dari ujian yang Tuhan berikan bagi kita semua. Fokusnya dari ujian ini adalah bagaimana iman kita merespon tantangan dan kesulitan. Apa respon kita ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan? Mengeluh atau bersyukur? Mana ada orang bersyukur ketika kita sedang sulit? Boro-boro mau bersyukur Pak, pala saya pusing, cicilan masih banyak, keluarga ada yang sakit dan segala macam, kami harus tahu segala macam. Inilah dimana kita harus memahami bahwa ada maksud dan tujuan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Karena kenapa? Di ayat 4 dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun. Slide selanjutnya. Nah, kenapa ujian terjadi? Ada 3 hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah langkah awal menuju pertumbuhan. Yang kedua, ketekunan sebagai jembatan menuju kesempurnaan. Yang ketiga, kesempurnaan dan keutuhan sebagai tujuan akhir. Slide yang selanjutnya, yang pertama adalah langkah awal pertumbuhan. Kalau kata percobaan dari kata Yunaninya ini adalah ujian iman yang bertujuan untuk menguji dan memurnikan kita. Bukan sekedar kesulitan yang acak, tetapi kesempatan. Beda ya. Bukan sekedar kesulitan,
tetapi sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk diuji. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita membuktikan bahwa kita setia kepada Tuhan. Ada nggak orang yang mengalami kesulitan kemudian dia pindah ke Gunung Kawi? Banyak. Nggak sanggup saya Pak. Saya punya utang miliaran segala macam. Akhirnya mau nggak mau saya nyari ke Gunung Kawi dulu. Bawalah sesajen segala macam. Dikasih nggak duitnya? Kasih. Pertanyaannya, berapa lama kamu bertahan dengan hal itu? Paling banter 6 bulan. Karena saya sudah mulai melihat, memperhatikan bahwa orang-orang yang sedang berusaha dan menggunakan hal yang seperti itu 3 bulan pertama jaya, 6 bulan kemudian lewat. Pertanyaannya, ketika kita menghadapi tantangan, Tuhan itu memberikan kesempatan kepada saya dan saudara untuk membuktikan bahwa kita itu setia. Tapi kalau saya udah kepleset Pak, pulang, balik lagi. Kan ada lagu yang sedang populer sekarang, jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang, semua impian. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Apalagi itu, lupa saja. Kalau orang yang belum percaya Tuhan aja bisa buat lirik seperti itu, percaya bahwa akan ada harapan di minggu depan, di bulan depan, bahkan di tahun depan, kenapa kita seringkali menyerah dengan keadaan kita? Pernah nggak saya menyerah? Sering. Tuhan, ini kayaknya ujian gak kelar-kelar ya. Kayaknya ada aja. Seperti pepatah mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga bulan, benjol palanya. Aduh, ngilu. Nah, akhirnya ketika saya mulai baca ayat ini, Tuhan mulai ingatkan bahwa aku kasih kamu kesempatan untuk membuktikan kalau kamu itu setia kepadaku. Apapun masalah kehidupan kita, apapun problema kehidupan kita, Tuhan cuma ingin melihat apakah kita setia kepada Tuhan. Tujuan dari setiap masalah yang ada dalam hidup kita, tujuannya adalah diberikan kesempatan buat kita untuk menunjukkan kesetiaan kita. Sama halnya dengan yang sudah berpasangan. So, gimana tuh? Sesetia apa dengan pasangan? Meskipun hujan akan kulalui, meskipun laut akan kuseberangi. Terus kalau nggak bisa berenang, pakai pelampung atau naik kapal. Nah, bagaimana kita memperoleh kesetiaan itu ketika kita sudah menyerah dulu? Ya, Tuhan memberikan langkah awal buat pertumbuhan iman kita adalah ujian supaya kita kembali membuktikan kesetiaan kita. Yang selanjutnya adalah kebahagiaan yang besar. Sukacita ini bukan berarti kita menikmati penderitaan, tetapi kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Ini adalah sukacita yang lahir dari iman yang teguh, yang artinya penderitaan ini membuat kita semakin yakin kalau Tuhan itu sayang sama kita. Karena kenapa? Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya jatuh semakin hari semakin dalam. Bukan. Tapi ujian yang kita terima hari-hari ini untuk membawa kita semakin hari semakin naik tingkat. Kalau kita naik tangga mungkin satu-satu ya, gak mungkin dari tangga yang pertama langsung lompat ke 5. Antara bisa ecok atau bisa kejengkak, udah tambah sakit. Kalau progresnya Tuhan itu selalu step by step, satu tangga, capek kan? Capek Pak, lama prosesnya. Itulah prosesnya Tuhan. Tapi kita akan menikmati kebahagiaan besar ketika kita sudah ada di tangga yang terakhir.
Nah, ini adalah langkah awal pertumbuhan. Yang selanjutnya, ketekunan adalah jembatan menuju kesempurnaan. Kata ujian, nah proses pengujian ini membuktikan keaslian iman kita seperti cara Tuhan memurnikan iman kita seperti emas yang diuji oleh api. Saya yakin mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah melihat proses untuk pembentukan sebuah cincin. Betul ya? Dari bahan mentah dulu, kemudian dibakar sedemikian rupa sampai jadi saring hingga memisahkan antara emas yang asli dengan pasir atau biji besi yang lain. Dipisahkan sedemikian rupa sampai betul-betul menjadi emas yang murni. Terus langsung jadi begini? Enggak. Setelah dilebur kemudian digetok. Betul? Digetok sedemikian rupa. Pakai palunya pakai palu apa, Pak? Pakai palu yang plastik apa pakai palu yang asli besi juga? Besi juga. Nah, Tuhan itu sedang menempa kita, memisahkan kita, membakar kita, dileburkan kita semua sampai akhirnya kita menjadi emas yang murni. Kemudian barulah dibentuk menjadi sebuah benda yang indah. Entah cincin, entah kalung, entah antik, entah mahkota. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa ketekunan itu yang berarti daya tahan, ketabahan, kemampuan untuk tetap teguh di bawah tekanan. Ini adalah hasil dari proses yang sulit dan seringkali menyakitkan. Kalau kita tekun, sabar kita nggak sih? Aduh, sabar berapa tahun lagi Tuhan mau sabar? Jawabannya kok kayaknya nggak datang-datang. Tuhan, saya udah 20 sekian tahun berdoa supaya saya itu bisa punya karir yang bagus, saya punya kehidupan yang bagus, saya punya segala macam hal yang saya bisa nikmatin, dan kok sampai detik ini Tuhan nggak kasih ya? Coba kita lihat lagi. Selama puluhan tahun itu apakah satu kali pun Tuhan pernah ninggalin kita? Tidak sama sekali. Pertanyaannya kita balik. Selama puluhan tahun hidup kita, seberapa sering kita ninggalin Tuhan? Seberapa sering kita ngantongin Tuhan dulu? Wah, enggak kehitung. Tapi Tuhan tetap tekun, tetap sabar menunggu kita, yang memberikan teladan bagi kita untuk kita tetap tekun menanti doa-doa kita terjawab, menanti harapan kita semua Tuhan jawab. Dan ini adalah ketekunan, adalah jembatan untuk menuju kesempurnaan. Dan yang terakhir, ini ada tokoh-tokoh yang bertumbuh. Salah satunya Abraham, kemudian Daniel, dan juga Musa. Abraham, Tuhan kasih ujian sampai 100 tahun gak punya anak. Kalau kami baru nikah 1 tahun belum punya anak masih wajar ya. Tapi kalau sudah umur 100 tahun nikah kalau punya anak kuat. Apa kata orang? Bahkan pasti akan mikirin, udah Pak tinggalin aja, ganti istrinya. Buset, enak bener, bukan tambah. Enggak. Tapi Abraham tetap dengan Sarah. Meskipun dia sempat jatuh dengan Hagar, tapi selama kehidupan Abraham itu, ujian itu, Tuhan ingatin bahwa sabar. Kalau Abraham umur 100 tahun, Sarah 90 tahun, baru dapat anak. Nah, nanti buat yang belum nikah, belum punya jodoh, jangan takut. Abraham 100 tahun. Kita ya banyak berdoa ya supaya Tuhan temukan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Nah, amin. Kemudian Daniel percaya dalam Tuhan. Dia beribadah sedemikian rupa sampai akhirnya dia dijeboskan ke gua singa. Tapi apa hasil? Karena teman-teman di sini kan kerja di tempat yang ada singanya. Kalau ketemu singa, waktu itu saya sempat nonton, dia keluar aja, saya udah panas dingin. Ini ntar dia lompat nggak ya? Aduh, malah ini ya pendek. Tapi di situ saya cuma lihat bahwa kalau Daniel Tuhan tolong,
Tuhan juga akan tolong saya di sini. Puji Tuhan, sampai sekarang masih ada. Nah, kemudian Musa, ketika dia keluar dari tanah Mesir, orang-orang itu, bangsa Mesir udah mengeluh, Musa, depan kita ini laut, terus kita suruh ngapain? Berenang. Ini kan lautnya dalam. Laut Teberau itu panjang dan lebar, luas. Ada yang pernah nyelam di laut? Belum ya? Jangan coba-coba. Saya juga nggak berani maksudnya. Boro-boro suruh nyelam di kolam 2 meter aja saya dada-dada. Tolong. Nah, tapi dari ini ujian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel bersama Musa, ujian yang pertama adalah laut Teberau. Tapi Tuhan kasih mukjizat. Tuhan membelah laut itu. Apa maksudnya? Tuhan cuma bilang percaya, cukup percaya sama Tuhan. Pasrahkan semua ke Tuhan. Jawaban Tuhan akan berikan bagi kita semua. Yang terakhir, nah ini baru yang terakhir benar. Kesempurnaan adalah tujuan akhir. Sempurna artinya lengkap, dewasa, matang, tanpa cacat. Nah ini adalah dewasa rohani, bagaimana kematangan karakter kita capai melalui ujian dan ketekunan. Kalau kita ingin sempurna, manusia ada yang sempurna? Ada, Tuhan Yesus. Manusia yang sempurna adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mencontohkan, memberikan teladan bagi kita supaya kita hidup sempurna. Kalau Tuhan Yesus saja setiap pagi bangun pagi, kemudian dia cari Bapaknya, dia bangun hubungannya. Maksudnya adalah biarkan kita juga sama. Ketika kita bangun pagi, kita buka apa? Haleluya. Buka HP. Sama saya juga buka HP dulu, matiin alarm. Nah, tapi yang dilakukan selanjutnya adalah kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih, Tuhan masih kasih saya napas, saya bisa melek, saya masih bisa bangun, saya masih bisa sehat. Terus ucapkan itu supaya apa? Kita bangun hubungan. Tuhan berkati saya, lindungi saya untuk hari ini. Karena kenapa? Kita bukan manusia yang sempurna. Karena pencobaan itu bisa datang dari diri kita sendiri, bisa dari lingkungan kita, bisa dari iblis. Tapi kalau ujian Tuhan berikan untuk kita supaya kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang, rohani kita semakin kuat, utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk kita semua. Kita semua bisa sempurna, kita semua tidak kekurangan apapun. Itu karena kita teguh di dalam Tuhan. Kita meyakini bahwa setiap masalah yang kita miliki adalah tujuan dari Tuhan melihat kesetiaan kita. Tujuan dari Tuhan melihat iman kita semakin hari semakin kuat. Dan kesimpulannya adalah Yakobus 1 ayat 2-4 adalah panggilan untuk mengubah cara kita memandang pencobaan atau ujian. Ini bukan lagi musuh yang dulu kita anggap ujian ini adalah musuh yang harus kita hindari, tetapi kita berpikir, mengubah pola pikir kita bahwa ujian adalah kesempatan untuk kita bertumbuh menjadi lebih serupa dengan Kristus, dengan memandang ujian dengan sukacita, bertekun di tengah ujian dan membiarkan ketekunan itu bekerja sepenuhnya dalam diri kita. Kita akan mencapai kesempurnaan dan keutuhan yang Tuhan inginkan bagi kita. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Biarlah kita semakin hari Tuhan akan uji kita untuk memurnikan bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk disempurnakan. Apapun usaha kehidupan kita, Tuhan ingin menjadikan kita menjadi bejana yang indah, bejana yang Tuhan ingin pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bejana.
Tuhan, kami mungkin saat ini sedang menghadapi ujian-ujian atau cobaan yang kami alami. Begitu mungkin berat yang kami lalui Tuhan. Mungkin kami mengalami sakit, mengalami kesusahan dalam ekonomi kami, dalam pekerjaan kami. Kami tahu Tuhan, Allah kami, yaitu Yesus Kristus, Allah yang sanggup melakukan segala hal. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kami mengusahakan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk anak kami Kristen yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesembuhan, dan Tuhan berikan sukacita kembali ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, yaitu Queen yang beberapa hari yang lalu kecelakaan Tuhan. Kami berdoa dan kami serahkan Tuhan untuk pemulihan dan kesembuhan di dalam tubuhnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Allah kami, yaitu Yesus Kristus akan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa untuk ibu-ibu hamil, yaitu Ibu Vio, Selby, dan Ibu Esther. Kiranya Tuhan juga jaga dan lindungi. Kau berkati bayi yang ada di dalam kandungannya, berikan pertumbuhan dan perkembangan yang sempurna. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua jemaat-Mu Tuhan, untuk Kau berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna, sehingga kami bisa melakukan segala hal kegiatan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu dan cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga Tuhan akan memakai menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan yang kau lakukan, Tuhan akan membuatnya berhasil, dan kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu dan karirmu. Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Biarlah kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya.